pirate sample test atau yang kita kenal dengan uji beda ya. Misalkan ada perbedaan nggak sih? Misalkan ada sebuah tes ya. Biasanya kalau kita dari eksperimen ya, kita melakukan sebuah pretest dan post test atau kita kenal dengan sebelum dan sesudah ini. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan penelitian pretest post test bisa saja menggunakan sebelum dan sesudah, terutama sampel test, pirate sample testnya berpasangan. Maksudnya apa sih berpasangan itu? Artinya sampel itu yang kita teliti itu ya sama orangnya, si A ya A. Kalau independent test ya beda lagi ya, beda orang, beda. Ya. Lalu ini kita buat ini ada beberapa sampel ya, pretest post test. Kita menggunakan sama tadi Bapak Ibu data view dan variable view. Nah, variable view-nya Bapak Ibu bisa mengisi dengan tulisan seperti ini, ada sebelum numeric pretest ya, labelnya pretest, sudah post test, semua data scale. Kemudian di data view Bapak Ibu input semua yang ada di Excel itu. Kemudian Bapak Ibu analyze. Masuk ke analyze, compare min, pirate sample test. Jadi itu ya. Jadi analyze, compare min, terus pirate sample test. Nah, nanti beberapa yang akan kita lakukan contoh ya, nanti ada independent sample test, pirate sample test, dan one way ANOVA dan means tentunya. Nah, nanti muncul seperti ini, kemudian Bapak Ibu masukkan variabel 1 untuk pretest, variabel 2 untuk post test, kemudian option. Nah, option ini Bapak Ibu menggunakan taraf kepercayaan berapa? Oh, 95%. 5% ya, berarti ini tulis 95%. Kalau 5% taraf kepercayaan berarti 95%. Kemudian kalau kita running ya, munculnya seperti ini. Nah, yang perlu kita lihat ya sebenarnya adalah dari sini oke, tidak masalah standar deviasi untuk keterangan statistik deskriptif, kemudian korelasi antara pretest dan post testnya. Oh, ternyata sangat tinggi, berarti bagus ya. Kemudian jika kita lihat, nah di sini ada saya orek-orek ya. Nah, ada seek to tail dan nilai T ya. Bapak Ibu pasti yang digunakan untuk SPSS mana? Ya dua-duanya bisa, tetapi untuk kesimpulan dengan by SPSS itu asumsinya adalah menggunakan seek ya, nilai seek yang kita gunakan adalah to tail. Kalau kita grafik ini, nah, mohon maaf gambarnya jelek ya. Nah, jadi kalau kita grafik ya, jadi kalau kita buat seperti ini, berarti di sini adalah 0,05 minus ya. Nah, di sini adalah plus ya. Nah, yang dikatakan sebagai daerah penerimaan HO itu yang mana? HO itu mana? HO yang diterima. HO yang diterima adalah di sini, J. HO di sini adalah tidak ada perbedaan ya. Karena ternyata pretest dan post test itu tidak ada perbedaannya. Jadi percuma saja. HO ini HO, nah di sini adalah HA. Kita lihat berapa nilai seek-nya. Nilai seek-nya adalah 0,0, berarti ada di sini, G. Di tengah-tengah ya. 0,0. Artinya apa? Hipotesis yang kita ajukan itu berarti diterima. Gitu ya. Nah, terus bicara apa sih ini? Apa sih lower, upper? Ini adalah batas maksimal min-nya, posisi min. Jadi kalau kita buat sama seperti grafik tadi, min 7, min 3, di tengah-tengah adalah min 5. Nah, tengah-tengahnya ini. Nah, ini. Jadi min 5 itu ada di tengah-tengah.
Oke. Baik, saya buktikan dengan demonstrasi ya. Oke, satu lagi. Kita buka ke soal yang korelasi sampel. Oh ini. Nah ini. Sebelum dan sesudah. Oke. Nah, karena ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu, karena kita ganti contoh. Clear aja. Nah, lalu di sini kita tulis apa tadi? Sebelum. Sesudah. Misalkan sebelum ya. Pretest ya. Tes. Datanya berbentuk scale boleh ya, karena scale ya kita menggunakan angket. Kemudian kita copy aja. Nah, dilihat sebelum dengan sebelum, sesudah dengan sesudah. Kemudian kita copy. Lalu kita paste di sini. Ingat di poin 1 ya. Nah, ini kan kalau desimalnya kita buat 0 kan jadi mengganggu ya. Biasanya saya buat 0 di sini. Biar tidak terlihat banyak. Nanti salah baca. Nah, kemudian kita masuk ke analyze, compare mean, lalu kita masuk ke pirate sample test, di tes untuk sampel berpasangan. Nah, yang pretest masukkan ke sini ya. Nah, yang post test masukkan sini. Nah, dia di option, kalau mau option ya oke, continue. Nah, ini apa sih bootstrap? Nah, bootstrap itu sebenarnya untuk statistik-statistik yang lebih detail. Misalkan metode bootstrap itu untuk kita itu sebenarnya ingin membuktikan sebenarnya ada perbedaan beneran nggak sih? Karena kan kalau yang tanpa bootstrap itu kita buat general, tapi kalau ingin lebih detail, bootstrapping ini digunakan untuk melakukan resampling, melakukan sampel berapa kali, menggandakan sampel berapa kali, agar apa ya, kekeliruannya itu semakin kecil. Nah, itu akan terbukti nanti kalau misalkan data itu tidak normal, bisa salah satunya ya bisa menggunakan perform bootstrapping. Kemudian kita kemudian muncul ya, sama ya seperti itu ya tadi Bapak Ibu. Baik, mungkin ini tidak perlu pakai grafik dan sebagainya ya, karena ini membedakan aja. Kalau mau di grafik ya nanti yang di grafik adalah penyajian data ini aja, min yang berapa, kemudian dibuat histogram atau bagaimana.